Kita mulai topik yang pertama. Oke, ini tentang pengenalan sekolah masing-masing ya, Nabila? Betul. Ya. Oke. Kita mulai dari Mandua dulu, Mandua Kota Malang. Ya, ini kira-kira gimana sih di Mandua Kota Malang selama COVID-19 ini? Kan seperti yang kita tahu sebelumnya kan OSIS itu identik dengan mengadakan acara-acara baik itu internal atau eksternal yang membawahi seluruh siswa dalam sekolah itu. Jangan sekarang keadaannya berbeda. Kita sekarang nggak kegiatan sekolah kita non aktif gitu kan. Nah, posisi OSIS di sini gimana? Ada perubahan kah atau ada perbedaan atau kira-kira sama aja? Oke, terima kasih sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, bukan hanya OSIS saja yang berpengaruh di sini ya, tapi mayoritas semua makhluk hidup yang hidup di dunia ini berpengaruh karena ini bencana dunia, bukan bencana nasional ataupun bencana lokal. Nah, jadi untuk OSIS di Mandua Kota Malang sendiri ya, kami tentu sangat banyak mengalami perubahan yang semula kita mengadakan acara di sekolah ramai-ramai dan bersama-sama dengan teman-teman. Anggaran dana yang kita bisa manfaatkan untuk kegiatan yang kita anggap itu bisa mempererat tali persaudaraan tersama. Nah, ini kebetulan, bukan hanya kebetulan ya, ini berubah, semua berubah total. Yang semulanya kita tadi acara di sekolah, kita mengganti acara tersebut dengan konteksnya yaitu konteks online ataupun lomba-lomba seperti lomba-lomba digital gitu. Nah, untuk perannya OSIS sendiri dalam menanggulangi COVID-19 ini melalui media sosial yaitu Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya, itu kami mensosialisasikan apa-apa saja yang perlu kami hindari dan apa-apa saja yang perlu kami lakukan selama masa pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk masalah kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan dalam organisasi siswa intersekolah ini, OSIS ini kami alhamdulillah sudah melakukan beberapa kegiatan. Salah satunya yaitu kami memperingati Hari Kartini yang kita namai di Nusantara itu dengan konteks yaitu kita melaksanakan di rumah masing-masing ataupun online. Nah, bentuk lombanya itu seperti apa sih? Bentuk lombanya itu kemarin video kelas, podcast, cipta karya puisi, dan lain sebagainya. Nah, jadi kami rasa OSIS ini masih bisa berkembang meskipun masa pandemi ini sedang berlangsung. Pada saat kali ini tuh bukan seberapa banyak program yang kita selesaikan, tapi seberapa pintar kita, seberapa inovasi kita yang bisa kita keluarkan selama masa pandemi ini agar bisa minimal menghibur teman-teman yang sedang masa quarantine inilah, agar mereka tidak merasa bosan di rumah mereka masing-masing. Jadi mungkin seperti itu ya. Terima kasih, saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih buat penjelasannya. Tadi menarik ya, ada pernyataan dari ASES itu tentang seberapa inovatif, seberapa pintar kita menyelenggarakan sebuah kegiatan yang baru di kegiatan ini. Soalnya kadang-kadang kalau kita mungkin semua tahu ya, soalnya kita sama-sama di OSIS. Kadang-kadang kita kalau berpatokan dengan program-program yang sudah tersusun sebelumnya itu justru targetnya itu nggak tepat sasaran gitu ya. Jadi justru poinnya itu di seberapa pintar kita, seberapa inovatif kita buat membuat sesuatu yang secara kuantitatif itu nggak harus besar gitu kan. Tapi targetnya itu tepat sasaran gitu. Baik. Oke, mungkin kita bisa dengarkan gagasan dari teman-teman kita dari Sekolah Indonesia Riyadh. Silakan buat teman-teman SIR. Oke, jadi bagaimana peran OSIS dalam pandemi ini ya? Jadi bener yang tadi kata ASES, yang terpengaruh gak cuma OSIS, pasti otomatis kayak dari pendidikan, ekonomi, semua negara, hampir belahan dunia pun ngerasain semua tentang dari coronavirus ini. Nah, kita OSIS ini dituntut untuk bisa kreatif. Gimana caranya, apapun rintangannya, kita harus bisa buat ngelakuin sesuatu program gitu, apapun rintangannya. Nah, karena corona ini, kita akhirnya dapat hal yang baru, yang sebelumnya kita belum pernah dapat sebelumnya. Jadi kayak Zoom itu kita belum pernah kita tahu, belum pernah kita pakai Zoom. Tapi semenjak dari corona ini akhirnya kita nemuin, ternyata ada aplikasi yang namanya Zoom nih. Nah, karena dari situ mulai deh hampir beberapa program kan kita mulai untuk di Saudi, kita lockdown dari tanggal bulan Maret ya, Bal?
Iya. Ya, bulan Maret kalau nggak salah, kita pas lagi PTS, pas banget lagi lockdown. Itu dari situ kan kita masih pertengahan perjalanan OSIS ya. Nah, iya. dari situ kita udah deh, mau gak mau banyak kegiatan seperti prom night, terus acara, pokoknya ada 3 acara besar kalau nggak salah, pembagian rapot yang sekitar 100 orang ke bawah, kalau nggak sekitar 100 orang, pesantren kilat. Nah, itu kita adain di Zoom gitu. Jadi dari corona ini akhirnya kita bisa dapat hikmahnya kalau misalnya nggak semuanya itu harus bisa kita lakuin dengan langsung, atau kita bisa dapat pelajaran baru dari sini. Oke, terima kasih buat sedikit ceritanya ya. Kalau melihat ide-ide dari teman-teman kita tadi ya, udah dijelaskan dari Mandua Kota Malang, dari SIR, itu kayaknya kondisi COVID ini emang nggak bisa disepelekan ya. Mungkin kita juga perlu lihat gimana sih keadaan COVID di lingkungan sekolah masing-masing ya. Lebih tepatnya di Kota Malang kayak gimana, di Kota Riyadh seperti apa gitu. Mulai dari kondisi terupdate-nya, gimana kasus positifnya sekarang per hari ini berapa, terus penanganannya kira-kira gimana sih, beda apa enggak antara Kota Malang sama Kota Riyadh di Arab Saudi sana.